Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang bekerja sehari-hari mengelola sebuah toko. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat menjalankan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Hari ini aku mau share kegiatan aku menjelang Ramadan, yaitu bersih-bersih kamar mandi. Dan ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cairan ajaibnya. Di antaranya ada bubuk sitrun, kalian bisa membelinya di toko bahan-bahan kue. Kemudian ada juga soda kue, ini aku menggunakan yang toples, boleh juga menggunakan yang bungkusan rencengan itu ya. Lalu aku juga punya sabun cair untuk cuci piring, boleh merek apa aja. Dan sebagai aplikatornya aku menggunakan kuas, aku beli dari toko bangunan ya. Nah, karena lantainya biasanya bahannya kasar, aku menggunakan sikat cuci ya teman-teman. Dan ini untuk dindingnya aku menggunakan spons aja. Nah, ini aku mulai aja ya. Aku akan campurkan bahan-bahannya. Ini urutannya bebas ya. Nah, aku di sini pertama masukkan dulu bubuk sitrunnya, kemudian aku juga akan masukkan soda kuenya. Untuk takarannya silahkan sesuaikan dengan ukuran kamar mandi kalian ya, karena setiap kamar mandi itu kan punya ukuran yang berbeda-beda. Makin luas ukurannya, makin banyak membutuhkan bahan-bahannya. Ini aku tambahkan sedikit air supaya lebih gampang mengaduknya. Diaduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata. Dan kalau diperhatikan ini seperti adonan kue ya, atau seperti whipped cream gitu. Setelah tercampur rata, aku akan tambahkan air panas. Nah, jadi ini ya rahasianya itu ada di air panas teman-teman. Ini sangat ampuh untuk kotoran yang membandel dan sulit untuk dibersihkan. Nah, ini aku tambahkan airnya yang masih panas, baru aja diangkat dari kompor. Dan ini cairan ajaibnya sudah siap untuk digunakan. Dan buat teman-teman yang kulitnya sensitif, sebaiknya menggunakan sarung tangan dan sendal ketika mengaplikasikan bahan-bahan ini ke dinding dan juga lantai keramiknya. Untuk menghindari kontak langsung antara bahan-bahan aktif ini dengan kulit. Sementara aku di sini tidak menggunakan apa-apa ya teman-teman. Ya mungkin karena kulit aku emang udah kebal. Udah sangat kuat menghadapi kenyataan. Khusus untuk deep clean kamar mandi ini kita bisa melakukannya 2 atau 3 minggu sekali. Biasanya tergantung kondisi kamar mandinya juga ya. Makin sering kamar mandi digunakan, makin cepat pula kotoran itu menempel di dinding dan juga mengendap di lantai kamar mandi. Biasanya itu terjadi karena adanya cipratan-cipratan dari sabun atau sampo yang kita gunakan, juga dari air yang kita pakai. Walaupun sebenarnya ketika kita mandi pun kita selalu membersihkan dan menyikat-sikat kamar mandi kita. Karena memang harus dibersihkan setiap hari. Tapi dengan kita melakukan deep clean secara berkala, kita akan melihat perbedaannya ya teman-teman. Kamar mandi kita akan terlihat seperti baru dan wangi. Dan ini adalah salah satu terapi yang mujarab buat kalian yang suka males mandi. Cairan ini juga sangat ampuh merontokkan kotoran dan karat yang menempel pada bahan yang terbuat dari stainless. Seperti diketahui, bahan-bahan yang terbuat dari logam itu sangat rentan mengalami korosi atau reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam ketika berada di lingkungan yang berair. Maka dikenallah dengan istilah berkarat atau karatan. Dan ketika sudah berkarat akan terlihat kotor dan jelek ya. Makanya kita membutuhkan cairan ini untuk membersihkan dan membuatnya kembali mulus. Untuk toiletnya aku masih menggunakan toilet jongkok
Terus terang aku tuh nggak bisa menggunakan toilet duduk karena merasa nggak nyaman aja gitu ya. Ini juga adalah bagian yang sangat penting untuk dibersihkan untuk kenyamanan kita dalam penggunaannya ya teman-teman. Oh ya, bagaimana dengan kegiatan teman-teman semua dalam menyambut bulan suci Ramadan ini? Tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Dan yang tak kalah penting adalah kita harus mempersiapkan mental kita ya teman-teman. Dan sebaiknya acara bersih-bersih ini dikerjakan sebelum Ramadan tiba ya teman-teman. Supaya nanti ketika saatnya kita berpuasa, kondisi rumah kita sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan perasaan tenang dan bahagia. Nah, ini aku kehabisan cairan ajaibnya ya. Jadi aku masukkan aja langsung, tinggal soda kue dan sabun cairnya. Langsung aku aplikasikan aja ke lantai, disikat-sikat. Lalu kemudian aku akan diamkan dan tinggalkan beberapa saat agar cairannya bekerja. Dan terakhir nanti aku akan bilas dengan air. Cara ini lebih efektif ketimbang kita langsung membilasnya ya teman-teman. Nah, sambil menunggu cairan ajaibnya bekerja, kita akan persiapkan dulu bahan-bahan untuk pewangi ruangannya ya teman-teman. Buat kalian yang sudah menggunakan pewangi yang sudah beredar di pasaran itu, ya nggak apa-apa ya, kalau memang ada budgetnya silakan aja. Tapi buat kalian yang sepemikiran dengan aku bahwa kita itu harus berhemat, maka ikutilah cara-cara aku ini. Di sini aku menggunakan kapur barus atau lebih dikenal dengan kamper yang dicampur dengan cairan pewangi. Di sini aku menggunakan Downy ya. Kalian boleh menggunakan apa aja yang sesuai dengan selera kalian. Nah, di sini aku menggunakan Downy karena aku suka dengan aromanya yang seger. Adapun penggunaan dari cairan pewangi ini adalah untuk menekan proses penguapan kapur barus atau kamper ketika berada di ruangan terbuka. Karena kamper itu sangat sensitif dengan udara ya. Dengan menggunakan cairan pewangi ini, di samping juga akan semakin wangi, juga akan menekan proses penguapan dari kapur barus ini, sehingga kapur barusnya menjadi awet dan tahan lama. Sekarang tinggal disimpan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena tampilannya yang cantik ini akan membuat anak-anak berpikir bahwa itu adalah permen. Nah, ini aku mulai semprot-semprot dindingnya ya, dibilas sampai bersih. Dan biar lebih afdol, aku menggunakan gayung. Menurutku, penggunaan gayung ini membuat pekerjaanku jadi lebih cepat selesai ya teman-teman. Makanya aku tuh lebih suka menggunakan gayung bahkan ketika mandi sekalipun. Nah, kita bisa lihat keran yang tadinya kuplek dan berkarat sekarang udah kinclong ya teman-teman. Aku juga bilas klosetnya dan seluruh dinding serta lantai kamar mandi ini sampai benar-benar bersih dan kinclong. Nah, ini udah beres. Aku simpan pewanginya di atas sini. Juga peralatan mandinya aku kembalikan ke tempatnya semula. Kalau kamar mandinya bersih, rapih, dan wangi begini, kita akan betah berlama-lama di sini, apalagi kalau cuma sekedar untuk mandi ya teman-teman. Jadi nggak ada istilah males mandi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.